Halo, kembali lagi dalam Cantik Sehat bersama Dr. Eni. Masih dalam rangka memperingati Hari Kusta Sedunia, buat yang belum nonton nih pembahasan tentang kusta, bisa langsung cek di episode sebelumnya. Nah, kali ini saya masih membahas kusta, namun dari segi hukum. Bagaimana sih legislasi penanganan kusta, khususnya di Jawa Tengah? Tapi saya nggak sendiri, sudah hadir di sini Dr. Hansen SHMH. Bukan bakteri kusta, nama lainnya kan morbus Hansen ya, atau penyakit kusta. Di sini betul-betul hadir Dr. Hansen SHMH. Halo Dok, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat kabar. Alhamdulillah. Dr. Hansen ini adalah dokter sekaligus juga ahli hukum. Jadi beliau ini ketua dari Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Dokter Ahli Hukum, Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia. Dan beliau juga sebagai pengacara di berbagai rumah sakit. Oh, tadi gelarnya kurang ya. Kalau advokat itu di depan atau di belakang? Advokat di depan atau di belakang sama aja. Oke, jadi beliau adalah seorang advokat juga, seorang lawyer, dan nggak cuma menangani masalah medis loh, semua masalah juga bisa, termasuk utang piutang dan perceraian ya. Jadi mungkin bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti layangan putus itu juga bisa. Oke Dok, kita akan membahas tentang bagaimana sih kusta 5 tahun kebelakang ini terkait dengan masalah kebijakan dan hukum. Posisinya di mana, Dok? Untuk terperhatikan ya, masalah kusta itu masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Bukan berarti hilang sama sekali, tidak. Kadang kita kan sudah terabaikan dengan berbagai macam penyakit ataupun virus seperti COVID dan lain sebagainya, HIV, yang diperlukan keseriusan kita sebagai masyarakat, kemudian di pemerintahan, pemerintah provinsi, baik tingkat provinsi, tingkat pusat, tingkat daerah, kabupaten maupun kota, agar serius dalam menangani penyakit terkait kusta tersebut. Maksudnya serius itu bagaimana, Dok? Apakah ada yang mengatur itu bagaimana? Ya, terkait peraturannya itu di pemerintahan pusat kan sudah dibuat, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang yang mengatur tentang penanggulangan kusta. Di situ juga disebutkan terkait apa yang perlu ditingkatkan di situ, perhatian daerah terkait sumber daya alamnya, kemudian perhatian pemerintah terhadap penyakit kusta itu sendiri, kemudian terkait anggarannya juga sudah dituangkan di dalam peraturan tersebut, termasuk amanah tanggung jawab daripada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kabupaten maupun kota terkait penanggulangan kusta. Hanya di sini saya melihat di beberapa peraturan daerah itu bukan berarti pemerintah tidak serius dalam penanggulangan kusta. Kita patut mengapresiasi terkait program-program regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah pada saat ini. Hanya dibutuhkan keseriusan lebih dari pemerintah pusat maupun daerah hingga kota maupun kabupaten untuk fokus terhadap regulasi terkait penanganan kusta. Kenapa saya bisa menyampaikan sedikit seperti itu? Yang saya ketahui terkait peraturan daerah, mulai dari peraturan gubernur terkait kusta juga masih membahas tentang penyakit menular. Kemudian di beberapa peraturan daerah juga membahas tentang penyakit menular. Di beberapa penyakit menular itu juga mengatur beberapa penyakit lain seperti HIV, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Tetapi kita di sini terkait kekosongan hukum itu perlu diatur juga peraturan daerah yang diinisiasi oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD di tingkat kota, kabupaten, provinsi hingga ke bawah, fokus terhadap aturan khusus yang bukan sifatnya umum. Umum kita bicara tentang penyakit menular, kemudian yang terkait khususnya ialah tentang penanggulangan kustanya, kemudian bagaimana pedomannya, penanganan di tiap peraturan-peraturan daerah. Itu perlu agar tidak terjadi kekosongan hukum. Kalau kita bicara tentang teori hukum Gustav Radbruch itu kan berbicara tentang keadilannya, apa asas manfaatnya, kemudian kepastian hukumnya. Jadi pelaksana
daripada program tersebut yang dibuat oleh pemerintah dapat dilaksanakan oleh lintas sektor dan jajarannya dan pihak-pihak terkait di instansi tersebut dengan adanya kepastian hukum. Gitu, Bu Dokter. Kalau menurut Dr. Hansen selama ini kepastiannya bagaimana, Dok? Dari pusat sampai ke daerah? Terkait aturan yang sudah dibuat oleh daerah itu sudah cukup bagus terkait membuat mengatur terkait peraturannya, anggarannya juga sudah dituangkan di situ, terkait bagaimana sumber daya manusianya apa saja yang mengatur di situ juga sudah ada. Hanya terkait mandat delegasi daripada aturan yang di atasnya itu belum turun kepada peraturan daerah, sehingga di tingkat daerah pun mungkin terjadi kesenjangan antara aturan yang ada di daerah dengan aturan yang di pusat. Itu kan harusnya ketika kita membuat peraturan juga saling sinkron mengikuti aturan yang ada di atasnya. Ada rujukannya yang bisa. Ya, ada rujukannya, maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi bila daerah tidak memberikan mandat tadi, Dok? Ya, harus ada usulan dari pemerintah daerah bersama DPRD untuk membuat peraturan daerah tersebut. Karena dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah yang mengerti terkait kebutuhan daripada daerah-daerahnya apa menjadi skala prioritas, dan itu dituangkan dalam suatu bentuk regulasi atau peraturan daerah. Nah, selama ini mungkin yang mengetahui kan dokter atau juru kusta yang di lapangan ya, Dok. Jadi misalnya tentang obat-obat yang bisa dikonsumsi, makanan yang harusnya menunjang, kemudian bagaimana pendamping minum obat, kemudian melakukan namanya case active finding. Itu setiap kali dokter, misalnya kita mau, ini gimana nih, nggak ada anggaran, ini bagaimana nggak ada anggaran. Nah, itu bagaimana caranya kita supaya bisa istilahnya itu apa ya, ikut serta supaya mereka juga menaungi kondisi seperti itu. Baik, kalau bicara dalam terkait peraturan Menteri Kesehatan 11/2019 itu sebenarnya sudah dituangkan terkait masalah anggaran. Anggaran itu didapatkan dari mana? Kalau dari pusat dari anggaran belanja negara, kemudian daerah juga dari APBD, kemudian dari sumber-sumber lain yang didapatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait anggaran itu juga sudah ada diatur di situ. Kemudian masalah yang tadi apa dokter? Jadi kalau dokter tahu nih masalah seperti ini, kemudian di puskesmas, di rumah sakit juga punya masalah, tetapi kok tidak ada yang bisa ditilik atau dilihat, ini ya sebenarnya bagaimana sih? Kenapa nggak ada aturan yang membuat, padahal tuh banyak kasus di situ, kenapa kok tidak disediakan fasilitas itu bagaimana gitu? Nah, upayanya sebagai tenaga kesehatan. Betul, tetapi kalau tenaga kesehatan menginginkan sesuatu tanpa adanya regulasi ataupun aturan yang mengatur di mana letak kepastian hukum daripada itu, kan juga tidak bisa. Mengadunya kemana gitu loh? Jadi apakah bersama dengan rumah sakitnya sendiri kan juga mungkin bingung mau mengadu kemana gitu, Dok? Ya, itu kan perlu disampaikan kepada dinas kesehatan, kemudian bersama-sama duduk mendalami terkait apa yang menjadi masalah. Kita perlu audiensi dengan pihak pemerintah daerah. Kalau di tingkat daerah itu menjadi bahasan dan kajian yang mendalam dari pemerintah daerah bersama dengan DPRD untuk membuat suatu aturan sehingga bagi tenaga kesehatan juga jelas nanti langkahnya apa yang akan dilakukan, bagaimana ini kok belum ada aturannya, ini bagaimana, ini terkait anggarannya bagaimana, itu yang perlu kita usulkan. Sehingga kalau kita punya usul terkait masalah-masalah di lapangan, kalau tidak diatur dalam regulasi, itu juga tidak ada kepastian bagi tenaga kesehatannya sendiri. Padahal kalau kita bicara peraturan yang ada di pusat itu sudah menyebutkan bahwa pemerintah daerah, tingkat pusat maupun daerah, bersama-sama dapat mengajak organisasi profesi dan masyarakat. Masyarakat di sini siapa? Ada LSM, kemudian masyarakat yang pernah menderita penyakit kusta sendiri. Termasuk perorangan bisa ya, Dok? Ya, itu kan harus terlibat. Karena tidak bisa dokter, tenaga kesehatan saja, kemudian pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja tanpa ada peran masyarakat atau lintas sektor di situ. Jadi harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Itu kemana, Dok? Kalau misalnya di DPRD itu ke komisi apa? Komisi yang mengatur tentang kesehatan itu komisi E. Komisi E ya, Dok. Jadi boleh mengadu ke situ. Jadi mungkin para wakil rakyat ya yang punya dapil di mana-mana nih, yang punya banyak masalah kusta juga,
apabila sedang kunjungan, mungkin bisa saling sharing and caring di situ tentang bagaimana sih kondisi pelaksanaan penanganan kusta di daerah tersebut. Memang banyak temuan-temuan juga terkait dengan misalnya keadilan, kemudian juga bagaimana nasib pada saat dia terpapar, bagaimana dia terstigma itu. Jadi bagaimana bisa tereliminasi kalau tidak ada support secara maksimal gitu dok. Bagaimana dia bisa diterima sebagai seorang yang butuh penanganan, bukan disingkirkan itu. Makanya perlu keseriusan. Saya menganggap bukan berarti pemerintah tidak serius ya. Di sini perlu keseriusan memang dari pemerintah terkait fokus membuat peraturan daerah terkait regulasi tersebut. Jadi jelas nanti langkahnya, baik itu lintas sektor maupun tenaga kesehatan, jelas ada acuan yang dipegang, kemudian dasarnya ada, sehingga tidak ada ruang kosong di situ. Jadi jelas terkait anggarannya juga diatur. Apa yang dilakukan selama ini kan juga masyarakat tidak tahu apa itu kusta. Kemudian ada juga yang mohon maaf, kalau saya boleh menyampaikan, untuk ada yang di perempatan jalan kadang seperti itu pengemis kusta pengemis kusta, sedangkan di peraturan daerah juga sudah diatur terkait gelandangan, pengemis, pengamen, dan orang yang minta-minta. Itu penegakan di situ kan juga perlu. Jadi selama ini kan stigma kusta dan diskriminasi masih menjadi momok dan itu masih selalu terjadi. Kemudian juga masalah sosial OYPMK dengan kecacatan, dia juga masih menjadi masalah besar. Apabila dia jualan, kadang kalau dia jualan sendiri harganya mungkin jauh di bawah orang yang normal berjualan dengan barang yang sama. Nah itu bagaimana perlindungan hukumnya? Mungkin ya benar tadi ya, masih banyak terjadi kekosongan hukum. Makanya bahaya kekosongan hukum tuh di situ. Iya. Ketika tidak ada peraturan undang-undang atau peraturan yang mengatur terkait hal-hal tersebut, maka akan jadinya serba tidak jelas. Jadi baik itu dari sisi kepastian daripada pemerintah, kemudian daripada masyarakat, tenaga kesehatannya, nanti tidak jelas, tidak ada kepastian hukumnya. Bahaya kekosongannya di situ. Nah itu dok. Belum lagi nanti kepastian terkait jumlah rumah sakit yang menangani daripada kusta. Berapa sih jumlah rumah sakit se-Indonesia ini yang fokus terhadap kusta? Kemudian apa saja yang harus ada aturannya itu? Apa saja yang menjadi skala prioritas daripada rumah sakit tersebut sehingga layak ditunjuk untuk menangani penyakit kusta? Apa syarat ketentuannya? Kemudian penanganannya seperti apa? Sehingga tidak dicampur aduk antara rumah sakit umum dengan rumah sakit kusta. Kemudian atau semakin dibatas-batasi rumah sakit kustanya karena kusta sudah tidak ada, kira seperti itu. Padahal masih ada. Makanya itu perlu concern, perlu fokus daripada kita semua. Saya tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten maupun kota, termasuk tenaga kesehatan, dinas kesehatan, tingkat pusat maupun provinsi, Kementerian Kesehatan, dan masyarakat juga yang pernah menderita kusta. Perlu dukungan, termasuk dukungan dari lembaga swadaya masyarakat yang fokus dan concern terhadap dunia kesehatan. Oke. LSM ya bagi LSM yang memang turut terkait dengan itu harus berperan serta. Terkait dengan organisasi nih dok tadi, kira-kira Perdauki bisa nggak dok nih bantu kita dalam hal pelaksanaan kusta terkait dengan hukum tadi? Harapannya yang menjadi cita-cita kami di Perdauki itu seperti itu. Jadi ketika ada peraturan pemerintah ataupun usulan inisiatif, ada naskah akademis, kita juga ikut turut serta sebagai perwakilan daripada organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga dari kajian hukum semenjak rapat ataupun FGD, fokus group discussion bersama dengan DPRD, tingkat daerah, provinsi, dan universitas, kita juga turut dilibatkan di situ, sehingga ada saling memberikan aspirasi dalam hearing, dalam aspirasi masyarakat. Apa sih dari organisasi profesi yang memberikan saran masalah di lapangan itu, kemudian dari masyarakat, dari LSM, dari tokoh masyarakat yang lain apa. Jadi bisa mencakup seluruhnya. Oke dok, terima kasih ya. Selama ini memang belum maksimalnya kemitraan dengan lintas sektoral dan program terkait dengan pemberdayaan OYPMK tadi. Itu yang jadi masalah ya. Sebenarnya yang sudah sembuh itu kasihan juga, apalagi yang masih dalam pengobatan.
Jangan sampai mereka belum selesai pengobatan udah jadi pengemis juga, kemudian menularkan. Pertanyaan menarik itu, apa yang menjadi belum sembuh, sudah sembuh menjadi pengemis? Iya. Yang jadi pertanyaan saya itu yang di lampu merah kadang itu saya sempat lihat itu sudah sembuh atau belum, saya tidak tahu. itu diangkut sama dinas sosial misalnya. Gitu. Belum sampai beberapa hari atau berapa jam pun dia lari lagi juga. Dan masyarakat kita juga nggak tahu loh ini kusta itu seperti apa sih. Mungkin nggak usah masyarakat ya, taunya cacat. Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan seseorang ataupun karena fisik ya. Iya. Ada kecacatan di situ, kemudian ada masalah bercak-bercak dan sebagainya. Orang awam mungkin nggak tahu ini bercak-bercak mungkin panu atau apa. Iya. Nah di sini kan perlu edukasi daripada tenaga kesehatan terutama yang paling memahami terkait dengan penyakit kusta, hingga ke kader-kader tingkat di bawah-bawahnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana sih kusta, bagaimana penanganannya, apa yang perlu dilakukan, jangan perlu dijauhi ataupun di stigma negatif. Kusta ini bukan berarti tidak bisa sembuh. Kusta ini bisa sembuh, tetapi harus dengan penanganan yang baik dan benar, lebih cepat, lebih baik. Bukan berarti nanti kalau sudah muncul daripada kecacatan-kecacatan baru diberikan penanganan. Nah, masyarakat kita nggak tahu. Dr. Hansen, terkait dengan penelaksanaan dan penanganan kusta, sebenarnya apa sih tanggung jawab pemerintah? Nah, kita bicara tanggung jawab pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Di sini sudah diatur sebenarnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2019. Sambil saya bacakan. Apa sih tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu? Dalam rangka penanggulangan kusta, pemerintahan pusat pada pasal 17 itu bertanggung jawab pada poin A menetapkan kebijakan penanggulangan kusta. Kemudian menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan dan melakukan kerjasama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait, kemudian melakukan advokasi dan kerjasama antar lintas program dan lintas sektor, kemudian menyusun materi dalam media komunikasi, informasi, dan edukasi program penanggulangan kusta dan mendistribusikannya ke daerah-daerah. Kemudian meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, melakukan pemantauan dan evaluasi, dan melakukan penelitian dan pengembangan. Dalam rangka penanggulangan kusta tersebut, pada poin pasal 18 itu pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab membuat dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kusta di wilayah tingkat daerah provinsi sesuai kebijakan nasional. Kemudian untuk yang pemerintah daerah sama seperti rujukan daripada aturan daripada pemerintah pusat tadi di tingkat daerah, kabupaten maupun kota. Nah, pembahasannya apa terkait sumber daya yang dibahas itu dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kusta diperlukan dukungan dari sumber daya manusianya yang seperti ditanyakan Dr. Eni tadi, dan sarana prasarana serta peralatan yang jadi masalah kan, obat dan alat kesehatan dan pendanaan itu sebenarnya sudah tertuang di sini. Sehingga apa? Kalau sudah tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan yang ada di atasnya itu, dari peraturan daerah, peraturan gubernur juga tinggal membuat rujukan sehingga ada kepastian hukum dan tidak ada kekosongan hukum di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten maupun kota, sehingga dalam pelaksanaannya juga ada kepastian hukumnya. Ya, selama ini menurut Dr. Hansen, daerah mana sih yang sudah mengatur secara khusus tentang kusta setelah dia merujuk dari PMK tadi? Mohon maaf Dr. Eni, kalau untuk peraturan tentang kusta yang secara khusus ya, tidak secara umum sampai saat ini yang saya ketahui, mohon dikoreksi nanti kalau ada kekeliruan. Kalau untuk daerah luar Jawa, saya pernah menemukan peraturan daerah yang fokus terhadap kusta. Kalau untuk di Jawa Tengah, saya untuk sementara ini belum menemukan terkait yang fokus tentang mengatur tentang kusta. Tetapi secara khusus, tapi secara umum sudah. Jadi mengatur tentang penyakit menular yang di dalamnya ada kusta, ada macam-macam penyakit lain. Yang di situ juga membahas tentang anggaran dan sebagainya. Tapi yang fokus peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten maupun kota belum ada yang fokus mengatur tentang penanggulangan kusta seperti yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2019. Jadi Dr. Hansen, terkait dengan tadi dari PMK kan sudah ada, dari pusat kan sudah ada aturannya. Kemudian di daerah jarang atau bahkan di Jawa Tengah mungkin
belum ada. Nah, supaya ada itu bagaimana dok caranya? Tadi sedikit sudah sempat saya sampaikan di awal terkait bagaimana peraturan itu supaya bisa ada, ya otomatis inisiatif daripada Dewan DPRD tingkat provinsi untuk dengan pemerintah daerah setempat, kemudian di bawahnya juga DPRD dengan pemerintah di daerah di bawahnya. Itu harus ada usulan, kalau tidak juga tidak ada kepastian bagi semua pihak untuk menjalankan itu. Oke, Dr. Hansen bisa ya bersama saya dan Perdahuki untuk melakukan misalnya pengusulan ke DPRD maupun ke gubernur supaya ini dimunculkan sebagai aturan. Karena kalau enggak kan tadi kan terpecah-pecah dan nggak fokus ya dok. Ya, betul. Dan ini memang memalukan karena masih menjadi ranking ketiga di dunia. Masih ada, dan bagaimana orang cacat itu terlantar, bagaimana dia juga melakukan rehabilitasi dengan kondisi yang mengenaskan, dengan disiplin, maka masih banyak masalah, banyak banget dok. Tapi kalau itu memang masih dianggap sebagai sebuah apakah masalah yang perlu diberikan aturan khusus, bagaimana caranya bahwa meyakinkan kepada pemerintah di DPRD itu bahwa itu perlu dibuatkan secara khusus, perlu kajian seperti apa itu dok? Apa kita harus bayar sendiri para pengkaji atau diusulkan bagaimana? Apa bentuk wakaf ilmu dari para pengkaji begitu dok? Ya perlu kita kajian pasti butuh pendanaan, walaupun sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan terkait penelitian, advokasi, pendalaman terkait masalah-masalah di lapangan. Tetapi alurnya bagaimana sih pendistribusian dana tersebut, itu kan juga masih jadi pertanyaan bagi organisasi profesi. Kita kemana dok sebaiknya? Kemana nih harusnya gitu. Ya itu pembahasan itu mungkin kita perlu duduk bersama, bahas bersama dengan kalau di tingkat provinsi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian bersama dengan pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Bagaimana nih langkah yang ada peraturan seperti ini di provinsi, bagaimana hambatan apa sih kita, bagaimana cara menyelesaikan bersama terkait mengentaskan eliminasi kusta tersebut. Itu harus saling bersama-sama kita bahas di situ. Oke dok, semoga segera terlaksana fokus group discussion atau apapun itu. Jadi memang harus didorong. Iya. Jadi kalau dari organisasi profesi, dari lembaga swadaya masyarakat, dari masyarakat sendiri juga tidak mengusulkan, mungkin di atas kok nggak ada aspirasi ya terkait dengan penanggulangan kusta. Menunggu aspirasi ya dok ya. Oke, wakil rakyat, ayo dong kita berjuang bersama. Ini saatnya berbakti betul loh. Kita memang membutuhkan sekali para wakil rakyat untuk membangun bersama Indonesia sehingga tidak malu menjadi negara yang penuh dengan pasien kusta. Dr. Hansen, bagaimana sebagai Ketua Perdahuki dok langkah ke depan? Langkah ke depan ya kita harus duduk bersama dengan pemerintah daerah, provinsi, tingkat provinsi. Yang pertama diawali dengan DPRD provinsi membahas tentang terkait hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Oke. Dengan ketua komisi apa dok itu? Komisi E. Komisi E. Oke. Terus semoga setelah aspirasinya itu dapat ditindaklanjuti di situ. Ya, jadi inisiatif daripada DPRD provinsi untuk membuat peraturan daerah terkait tentang penanggulangan kusta. Ya, nah kalau mereka menanyakan kepada kita sebagai pelaksana di lapangan, loh ini butuh kajian dong. Betul. Itu kita bagaimana kaitannya? Tadi kan di pusat sudah ada nih. Betul. Nah kalau itu kan berarti kan belum dibuat aturan. Kalau dalam AGD itu disepakati itu bisa nggak? Ini yang menjadi unik daripada mohon maaf ya, dari kajian kita yang saya sempat baca juga dari peraturan Kemenkumham dan sebagainya. Harusnya mulai daripada pendanaan itu mulai kita meneliti dan mengkaji. Meneliti ya, sehingga ada naskah akademik kemudian diusulkan di FGD menjadi peraturan daerah. Tetapi nah itu kan juga butuh anggaran. Itu menjadi terkendalanya lama proses peraturan daerah terbentuk tuh di situ juga. Oke. Untuk penelitian unsur akademik ya, Dok. Moga-moga kita segera bisa banyak yang mau wakaf ilmu nih. Nah, para profesional akademik silakan ya chat ke saya. Kita akan bikin wakaf ilmu, membuat naskah akademik demi kemajuan bangsa ini dan bebas kusta. Gitu dok, bagaimana?
Mas Dr. Hansen nih mungkin juga bisa menginisiasi dong. Kan sebagai akademisi dokter dan juga ahli hukum, itu merupakan sumber daya potensi yang luar biasa untuk mewakafkan. Jadi badan wakaf ya dok ya, luar biasa. Ayo bangsa Indonesia harus maju dan wakafkan badannya semua untuk menuntaskan kasus-kasus, apalagi nih kasus penyakit menular ya. Jangan sampai ini terlantar atau terabaikan dan menjadi masalah yang makin membesar. Karena kusta sendiri memang menjadi great imitator, jadi dia nggak tampak tapi bisa menimbulkan atau memacu penyakit-penyakit lain. Bahkan bisa menurunkan produktivitas dan bahkan memacu juga untuk terjadinya depresi berat sampai ke bunuh diri. Itu dok. Moga-moga kita ke depan juga akan semakin banyak yang sadar dan bisa bergabung dengan masalah kemanusiaan ini dok. Dr. Hansen sebagai penutup dari podcast ini, mungkin Dr. Hansen bisa menyampaikan pesan-pesan khusus nih. Apa harapan Dr. Hansen? Terkait ngobras kita hari ini, kan? Obrolan santai kita hari ini, apa sih harapannya? Tentunya tidak hanya harapan saya secara pribadi, tetapi juga harapan daripada masyarakat, organisasi profesi, di tingkat bawah, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya, baik pemerintah pusat dan sebagainya. Seluruh harapan daripada masyarakat Indonesia pasti ingin mengeliminasi kusta. Stigmatisasi itu hilang. Kemudian penanggulangan terkait kusta dan fokusnya juga dikerjakan dengan benar-benar. Pasti itu semua harapan, baik itu tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian organisasi profesi di masyarakat, pasti ingin Indonesia ini bebas kusta. Tetapi itu bagaimana prosesnya, hambatan-hambatan ini benang ruwetnya bagaimana menyambungnya, ini kan juga butuh disambung. Harapan saya setelah kita ada pembahasan ini, proses hambatan-hambatan benang ruwet dari lapisan bawah organisasi masyarakat sampai kepada pemerintahan daerah dapat diketok menjadi peraturan daerah. Amin. Di situ sehingga ada apa, keadilan bagi masyarakat itu tercipta, kemudian asas manfaatnya dan kepastian hukumnya, jadi baik dari pemerintah daerah dan pemerintahan pusat maupun organisasi masyarakat dan masyarakat. Semoga apa yang menjadi keresahan kita bersama tentang kusta segera mendapatkan kepastian hukum secara regulasi. Oke, segera like, subscribe, dan share channel ini. Salam cantik dan sehat bersama Dr. Reni. Sampai jumpa di podcast berikutnya.